Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Om Bro, kali ini saya membahas sedikit tentang potensio ini Om Bro ya. Oke, jadi potensio ini mau saya bahas tentang fungsi dan cara pasangnya Om Bro ya. Karena beberapa hari kemarin banyak yang beli ini ya, potensio ini. Jadi mau saya kasih tutorial cara pasangnya Om Bro. Nah, oke Om Bro ya. Jadi potensio ini pengganti AFR yang rusak. Jadi kalau AFR-nya Om Bro itu rusak, alternatif lain selain Om Bro beli AFR, misal Om Bro cari AFR itu terlalu mahal, Om Bro bisa pakai potensio seperti ini. Nah, ini kebetulan saya bikin dan saya jual Om Bro ya. Jadi ini kenapa saya bahas, karena banyak yang bingung cara pasangnya waktu beli kemarin. Dan di sini juga mau saya bahas juga nanti untuk mobil-mobil lain, contohnya seperti yang kemarin ada yang beli dibuat mobil Kijang. Nah, untuk mobil Kijang kan kabelnya kan pasti warnanya beda ya dari ini ya. Nah, jadi nanti dibahas juga di sini Om Bro ya. Nah, jadi untuk Om Bro yang mobil lain juga nanti sekalian saya bahas di sini. Yang Grid Corolla, All New Corolla, Soluna juga saya bahas di sini semuanya. Jadi semuanya yang ada di video ini tentang potensio ini, cara pasang dan fungsinya. Oke. Jadi untuk fungsi potensio ini bukan tambahan atau dibuat tambahan biar mobil tambah irit, bukan Om Bro ya. Jadi ini cuman pengganti AFR saja Om Bro ya. Jadi AFR Om Bro yang rusak itu diganti pakai potensio ini. Jadi ini pengganti saja, bukan tambahan. Ada juga yang diganti potensio seperti ini, meskipun AFR-nya nggak rusak, dia diganti karena biar settingannya lebih mudah. Nah, jadi di sini kita tinggal colok kabel dan diputer-puter gini aja sampai settingannya, terus kita kunci. Di sini ada locknya, jadi ini udah dilengkapi sama lock. Nah, jadi kalau sudah di lock, ini sudah nggak bisa diputer. Nah, seperti itu ya. Nanti locknya dibuka gini, ini baru bisa. Nah, nanti dikunci gini. Nah, ini sudah nggak bisa diputer. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk cara pasangnya sendiri, untuk mobil Grid Corolla, All New Corolla, Soluna itu Om Bro bisa cocokin kabelnya saja. Jadi untuk kabelnya di sini ini saya kasih sengaja memang dikasih warna kabel yang sama seperti Grid Corolla dan All New Corolla. Untuk Soluna juga ada ya. Jadi di sini ada kuning, coklat, biru. Jadi untuk untuk Soluna, Om Bro tinggal request saja ya, tinggal ditulis di toko yang ada di toko oren ya. Nanti ditulis di situ di catatan, Om Bro bilang di situ ditulis dibuat Soluna. Nah, nanti di sini saya kasih kabel yang warna kuning, coklat, hitam. Nah, jadi seperti itu ya. Karena di Soluna itu kabelnya kuning, coklat, hitam. Kalau di Corolla itu kabelnya kuning, coklat, biru. Oke. Jadi untuk potensio ini yang ada di sini ya, yang potensio ini ya. Untuk kabel warna kuning ini input, kabel warna coklat itu ground, dan kabel warna biru ini outputnya Om Bro. Nah, jadi nanti kalau Om Bro di mobil Corolla atau Grid Corolla, itu Om Bro tinggal cocokkan saja warna kabelnya ya. Jadi kabel yang dari mesin nanti yang warna kuning ketemu di pin nomor 1 ini ya, yang warna kuning juga. Kabel warna coklat tinggal dilurusin juga di tengah sini, masuk ke yang lurus sama kabel coklat, dan yang biru juga lurus sama kabel yang warna biru. Nah, jadi itu nanti untuk mobil Grid Corolla. Untuk Soluna juga sama, kuning ketemu kuning, coklat ketemu coklat, biru ketemu biru. Nah, jadi seperti itu ya, hitam ketemu hitam ya kalau Soluna ya, atau hitam ketemu biru nggak masalah juga, sama saja. Jadi cuman beda warna aja Om Bro ya. Nanti kalau misal Om Bro beli di saya ini nanti dapat soket yang cewek seperti ini ya. Nah, jadi di soket yang cewek yang aslinya yang ada di mobil itu nggak bisa dimasukin ke sini ya, karena beda soketnya. Jadi nanti di sini dapat juga dari saya soketnya Om Bro ya. Nah, jadi seperti ini model soketnya. Dan ini soket ini bisa apa namanya? Di sini ini ada tempatnya dibuat plat ya. Jadi bisa dimasukin gitu. Mau model berdiri gini bisa, atau gini, atau misal Om Bro mau di sini ada space sedikit di bawah. Ini Om Bro bisa buka, terus nanti di sini dikasih plat yang tipis gitu. Jadi nanti dikasih bracket ya, bracket bulat gitu ya. Nanti tinggal Om Bro di sini dibaut gitu aja Om Bro ya. Jadi nanti bisa nancep gini, atau misal ditempel di body gini juga nggak masalah ya, bisa juga. Jadi dicari enaknya saja Om Bro ya, gimana Om Bro-nya maunya taruh di mana gitu. Oke. Jadi untuk pasang soket yang ceweknya nanti
Itu kabelnya Om Bro jangan diputus ya, sayang kalau diputus. Jadi diambil semua sama soketnya. Jadi seperti ini. Oke Om Bro, jadi untuk di kabelnya Om Bro nanti kan seperti ini ya. Jadi diambil kabel sama skunnya seperti ini ya. Jadi soket yang lama itu kan sudah nggak dipakai. Bisa Om Bro rusak saja atau Om Bro ambil pelan-pelan sampai dia lepas kabel sama skunnya seperti ini. Biar kabelnya Om Bro itu nggak sambungan. Nah nanti kalau udah lepas seperti ini tinggal Om Bro masukkan saja ke soketnya Om Bro ya. Yang soket cewek ya. Nah jadi cara masukinnya seperti ini Om Bro. Nah, di sini untuk soket ceweknya, ini Om Bro bisa lihat di bagian atas itu. Nah, itu ada seperti ganjelnya gitu ya, dibuat ngancing skunnya ini ya. Jadi nanti itu kan posisinya di atas. Jadi skunnya yang ada lubang ini dia menghadap ke atas ke arah yang cowakan itu. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan aja seperti ini Om Bro. Nah, ini biasanya nggak bisa langsung masuk semua karena karetnya kalau yang aslinya itu dia besar Om Bro ya. Nah, jadi nanti caranya seperti ini Om Bro ya. Jadi bantu pakai, kalau saya pakai ujungnya AFU ini Om Bro ya. Om Bro bisa pakai besi kecil atau pakai apa gitu ya, terserah. Intinya dibuat masukin karetnya ini saja Om Bro ya. Nah ini karetnya dimasukin pelan-pelan gini sampai rata semuanya seperti ini. Sampai dia mau masuk. Nah oke, udah masuk semuanya. Tinggal ditekan lagi nanti Om Bro ya. Om Bro bisa langsung tekan pakai ini bisa, atau ditekan lagi pakai tangan gini juga bisa. Nanti sampai bunyi klik gitu Om Bro ya. Kalau sudah bunyi klik tandanya dia sudah masuk, sudah ngancing ya. Nah seperti ini Om Bro. Nah ini udah masuk Om Bro. Ini udah ngancing. Ini kalau ditarik sudah nggak bisa ya. Dia sudah ngancing, dia udah kuat. Nah ini mau ditarik-tarik udah nggak bisa lepas dia Om Bro. Oke, lanjut ke semua kabelnya dipasang seperti yang saya tunjukin tadi Om Bro ya. Nah untuk hasil akhirnya nanti seperti ini Om Bro ya. Ini udah kuat ya, sudah nggak bisa ditarik. Jadi meskipun tanpa dipasang yang kuningnya di sini, kalau sekiranya Om Bro masukin kuningnya ke dalam sini ya, yang tutupnya yang kuning dapat dari saya itu sekiranya susah, nggak usah dipasang pun nggak masalah ya. Nah ini udah kuat kok karena dia sudah ngancing. Nah tinggal dimasukin aja Om Bro ya. Nah ini maksudnya saya yang kuning-kuningnya tadi. Nah jadi ini di sini saya kasih kunci L dibuat muter yang di sininya. Ini ada kunci L. Terus di sini kuning-kuning ini yang dibuat di sini. Terus yang ini di sini juga ada skun ya. Saya kasih skun 3. Jadi kalau memang terpaksa Om Bro harus motong kabel ya. Karena mungkin di sininya udah karetnya udah rusak, Om Bro harus potong kabel, ya udah dipotong diganti skun yang baru. Ini sudah saya siapin di sini, udah saya kasih juga skunnya, oke. Nah, nanti kalau sudah tinggal dimasukin aja ini Om Bro ya, kayak soket pada umumnya. Nah, bunyi cetek ya udah ngancing dia. Nah, nanti kalau sekiranya Om Bro masukin gini kok susah nggak bisa bunyi cetek atau berat, Om Bro cek di sini. Nah, biasanya di sini dia nggak rata, ada yang miring satu atau yang satunya terlalu mundur atau terlalu maju. Nah, itu nanti Om Bro lurus-lurusin aja. Nanti kalau sekarangnya sudah lurus antara satu dengan yang lainnya, itu masuknya sudah pasti enak seperti ini. Nah, oke. Lanjut sekarang saya tunjukin untuk caranya mencari input, output, dan ground untuk mobil lainnya ya. Jadi kalau untuk grid Corolla, all new Corolla Soluna kan kita tinggal nyamain kabel aja ya, kuning ketemu kuning, coklat ketemu coklat, biru ketemu biru ya. Ini karena adanya hijau ya, jadi anggap saja ini warna biru, biru ketemu biru gitu ya. Soluna pun sama, hitam ketemu hitam, coklat ketemu coklat, kuning ketemu coklat. Lalu bagaimana kalau mobil lain? Nah di sini saya tunjukin cara mencari input, output, dan ground untuk mobil lain. Oke. Nah oke Om Bro, jadi untuk di mesinnya Om Bro ya, nah itu kan soketnya seperti ini ya. Nah di sini kebetulan punya saya ini all new Corolla, jadi warna kabelnya ini kuning, coklat, dan biru. Biru di bawah, kalau dari depan gini kuning di sebelah kiri dan coklat di sebelah kanan. Oke, jadi untuk mobil-mobil lain mungkin kalau seperti Kijang, Camry, Xenia, Avanza itu soketnya sama seperti ini, cuman warnanya beda ya. Apa namanya itu kayak warna kabelnya nih, warna kabelnya beda, cuman model soketnya sama seperti ini. Nah di sini mau saya bahas
bagaimana caranya nyari input, output, atau groundnya di mobil yang warna kabelnya beda ya. Oke. Yang pertama Om Bro perlu AVO ya, harus punya AVO Bro kalau mau nyari input outputnya ya. Kalau nggak ada AVO nggak bisa Bro. Nah oke Bro, ini saya pakai AVO seperti ini. Kemudian untuk cara carinya, selektor ini kita putar ke 20 DC volt ya. Di 20 DC volt seperti ini. Untuk kontak mobil di on dulu ya, kontaknya harus on. Kemudian untuk kabel yang warna merah dan hitam ini, yang hitam ini Om Bro taruh di negatif aki. Kemudian yang merah ini yang kita buat cari Om Bro ya. Yang pertama kita cari yang 5 volt terlebih dahulu. Nah jadi yang 5 volt itu untuk input ya. Jadi yang 5 volt itu input. Nah kita coba yang di bawah. Yang di bawah ini kabel warna biru. Kabel warna biru 0,01 ya. Sambil diperhatikan AVO-nya Om Bro. Kemudian kita coba yang kabel warna coklat. Warna coklat 0,02. Kemudian kita coba di kabel yang warna kuning. Kabel warna kuning 5,23. Berarti ini 5 volt ya. Nah jadi nanti untuk Om Bro kalau misal nilainya itu 5,0 atau 5,10 atau misal 4,9, 4,8 itu nggak masalah Om Bro ya. Itu masih toleransi semuanya ya. Jadi yang penting nggak 2, atau 3, ya. Kalau 3, itu berarti terlalu kecil ya. Tapi kalau masih 4, itu nggak masalah Om Bro. Itu toleransi. Karena ya wajar lah ya. Tiap-tiap mobil beda karena memang kabelnya sudah usia. Jadi dia sudah nggak sebagus waktu baru ya. Jadi bisa aja dia kurang Om Bro, nggak sampai 5 volt. Nggak masalah ya. Kalau masih 4, itu nggak masalah Om Bro. Masih aman ya. Oke, jadi kalau seperti ini sudah ketemu yang 5 volt. Nah ini Om Bro bisa ditulis ya, bisa ditulis di buku, nanti bisa Om Bro cek yang 5 volt ini kabel warna apa. Om Bro tulis 5 volt, misal kabel warna kuning Om Bro tulis di situ kuning 5 volt, itu berarti input. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk mencari output dan groundnya gimana? Nah caranya seperti ini. Kita pakai ini, dua kabel ini. Jadi yang merah ini kita taruh di yang 5 volt tadi. Seperti ini. Terus kita tempel yang kabel warna hitam. Kalau misal Om Bro tempel seperti ini, dia menunjukkan angka 5 lagi, berarti yang kabel warna hitam ini dia negatif. Jadi seperti itu Om Bro ya. Kabel yang warna hitam ini negatif. Nah, jadi di kabel yang warna hitam ini ya, berarti ini kan coklat ya. Berarti ini groundnya. Nah, oke, saya ulangi. Kalau misal ditempel seperti ini ketemunya 5 volt lagi, atau misal kalau punya Om Bro yang pertama tadi waktu dites pakai aki yang seperti ini, ketemunya dia itu 4 volt, berarti di sini nanti juga ketemunya sama 4 volt. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misal ketemunya sama seperti ini tetap 5 atau 4 volt, berarti dia yang kabel ini yang coklat ini berarti dia ground. Seperti itu ya. Terus kalau misal yang hitam ini kita tempel di bawah, nah itu dia menunjukkan angka 1,98. Berarti dia outputnya Om Bro. Nah jadi cara gampangnya seperti ini aja Om Bro ya. Yang pertama cari 5 volt, kita tempel di aki seperti pertama tadi, ketemu 5 volt. Terus yang kedua Om Bro tinggal cari groundnya saja. Jadi Om Bro tempel seperti ini. Kalau nggak ketemu 5 volt berarti dia bukan ground. Tempel lagi sebelah ini. Kalau dia menunjukkan angka 5 volt berarti itu ground. Kalau 3 kabel, kalau ini sudah input dan ini sudah ground, berarti yang satu tinggal outputnya. Nah jadi cara gampangnya seperti itu. Terus tinggal kita masukkan saja Om Bro. Kita masukkan ke potensionya. Untuk di potensio sendiri, untuk inputnya itu yang warna kuning, groundnya itu warna coklat, dan outputnya itu warna biru. Nah oke ya, sekarang
Nah ini sekarang saya cobain gini ya bro ya. Nah ini jadi sudah saya, nah ini di sini saya sudah kasih sekun-sekun gini ya. Nah ini jadi di sini untuk kuning masuk ke kabel yang ke soket yang kuning ya, jadi dia yang input ya. Tadi seperti yang sudah kita lihat sama-sama, inputnya itu dia warna kuning nih ya, warna kuning. Kita masukkan ke sini kuning, oke. Terus untuk groundnya dia warna coklat, kita masukkan ke sini warna coklat, oke. Kemudian terakhir outputnya. Nah oke, ini sudah kebaca Om Bro ya. Nah tinggal kita setting. Kemudian cara settingnya gimana? Cara settingnya kita pakai kabel yang outputnya ini yang kabel warna biru ya. Jadi di sini caranya Om Bro pakai jarum. Om Bro nanti kalau mau setting Om Bro pakai jarum pentul seperti ini. Jarum pentul ini dia Om Bro masukin ke kabel yang warna merah dari AVO, kabel warna merah dari AVO seperti ini. Terus jarumnya Om Bro masukin ke kabel yang warna biru. Nah ini ya warna biru di sini ya, berarti ya masuk seperti ini. Nah oke, untuk yang kabel hitam dari AVO ini masuk ke negatif aki. Nah di situ sudah kebaca Om Bro ya, 2,49. Nah lalu cara settingnya gimana? Jadi untuk cara setting AFR nya ini Om Bro ya, cara setting potensionya ini, jadi untuk kalau misal kita mau irit itu kita bikin angkanya itu semakin kecil. Jadi angka semakin kecil dia semakin irit, kalau angka semakin besar dia semakin boros. Kalau kita mau besar, kita putar searah jarum jam. Kalau misal mau diborosin ya, nah ini mau diborosin. Nah ini kita buat di misal di 30, kita mau boros karena kurang boros. Oke, ketemu di 30 ya. Kalau sudah ketemu settingannya, tinggal kita lock. Di sini kunciannya ini kita putar. Set. Nah, dia sudah ngelock Om Bro. Maupun diputar-putar gini, dia sudah nggak bisa berubah ya. Udah ngelock. Nah ini dia searah jarum jam putarannya semakin boros. Kalau kita mau irit, kita putar berlawanan arah jarum jam. Jadi sebaliknya ya. Kita buka dulu kancingannya ini, oke. Terus kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah ini dia semakin irit. Untuk settingan 250 ini sudah cukup saya rasa Om Bro ya. Tapi kalau sekiranya masih kurang, Om Bro bisa buat lebih kecil lagi. Oke, lanjut di lock, terus kita putar gini, dia sudah nggak bisa. Nah itu cara setting AFR-nya. Oke, jadi saya rasa untuk pembahasan AFR ini atau potensio ini sudah cukup Om Bro ya. Sudah ketemu ya, maksudnya kayak mulai dari awal tadi yang setting dari awal tadi yang fungsinya sudah, fungsi potensio ini. Kemudian untuk cara pasang kabel di soket yang cewek sudah. Kemudian untuk mencari input output ground di kabel aslinya juga sudah. Dan cara settingnya juga sudah. Jadi saya rasa sudah komplit. Kalau misal Om Bro masih ada yang bingung, Om Bro bisa komen di video ini ya. Om Bro komen saja, masih bingung nggak bisa, nanti saya bantu Om Bro ya. Atau Om Bro yang sudah beli misal bingung, nanti bisa saya pandu cara pasangnya dan cara settingnya Om Bro. Oke, jadi seperti itu Bro, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.